menenggelamkan diri dalam kesedihan. Padahal tingkat kepahitan, kegetiran itu bergantung dari tingkat ngekepnya sama duniawi ini. Kalau saudara sangat cinta kepada sesuatu, sangat sakit ketika sesuatu ini diambil, ya kan? Enggak boleh, itu ayat tadi At-Taubah 24 tuh meredakan rasa sakit. Makanya dilarang kita mencintai berlebihan kepada makhluk maupun benda, karena itu enggak benar dan itu yang membuat hidup kita tidak normal. Kalau orang sudah sangat cinta kepada sesuatu enggak akan normal. Kalau orang sangat cinta kepada Allah, normal hidupnya. Nih ya, suami istri yang terlalu cinta satu sama lain, yakin gak bisa ngurus anaknya tuh. Karena dua-duanya acting aja. Saling, how are you darling? Saling, anak-anak diam kalian sana. Terus aja acting, pamer, nyaris begini. Cinta kepada kerjaannya enggak keurus keluarganya, benar? Ada yang cinta kepada game online. Dengar di radio, pulang kantor masuk ke warnet, anak istri nggak dipedulikan. Ada yang sangat cinta kepada kendaraannya, dia sendiri tidak wudhu, kendaraan dicuci. Orang kalau sudah mencintai manusia atau benda melampaui kadar yang Allah bolehkan, itu tidak normal hidupnya, tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa bahagia, akan resah, takut kehilangan, takut rusak, takut jauh, ingin selalu dekat, capek. Jadi kita harus latihan ini supaya nanti kalau saat ujian datang enggak berat-berat amat. Halo? Oh, ini susah ya ngobrol dengan remaja, saudara kayak yang baru jatuh cinta gini. Jadi harus gimana? Putuskan malam ini. Saya baru jadian tadi sore. Kesini tuh syukuran. Apalagi cinta sebelum menikah mah udah rusak. Jadi nggak normal. Jaket pinjam demi gaya, karena dia senang jambul, kepaksa di roll kepala. Jadi nggak normal, nggak normal. Pinjam ke adek, dek, siniin handphonenya, pinjam pulsa sini, nanti awas. Adek nggak punya rasa malu, sana sini pinjam, nggak normal aja. Kalau orang sudah jatuh cinta, terus SMS, lagi apa? Di mana saya? Imu, ilu. Sholat bablas, dalam sholat juga perencanaan dia. Belajar bablas, ngaji Quran kalah tuh oleh SMS, oleh BB ya. Assalamualaikum. Bukannya wirid, bahkan qad qamati sholat, qad qamati sholat. Lihat dulu handphone. Begitulah. Ini udah siap-siap nih menderita. Diambil itu. Semoga diputuskan oleh Allah malam ini juga. Siap tidak nih? Untung saya emang gak punya pacar. Itu benar-benar karunia Allah. Berbahagialah yang jomblo, yang tidak punya pacar. Pertolongan Allah, pertolongan Allah. Siap-siap penuh derita, gelisah, nggak normal bagi orang yang diperbudak oleh cinta. Ini beneran hadir. Orang-orang yang mengatasnamakan cinta sering konyol. Walau gunung kan kudaki, lautan enggak gitu, enggak bahagia, gelisah siang malam. Habis itu waktunya, tersita. Ke orang tua kurang perhatian, ke adik kurang perhatian, ke pelajaran kurang perhatian. Enggak ada lagi selain Tuhan.
Tuhannya palsu itu. Benar? Hati-hati. Kalau lihat nih yang pacaran dia sedekah sini jarang, tapi sekali traktir nonton 35.000, belum lagi popcornnya, belum lagi jumlah jambe 200. Itu teh uang adiknya sebagian. Nah, hari pengajian 2.000. Nggak bahagia. Periksa, apakah saudara pacaran itu bahagia? Tidak, bahagia semu. Lebih banyak resahnya, lebih banyak gelisahnya, marahnya, jengkelnya, cemburunya, aktingnya, penuh kepalsuan. Tahu dari mana? Kelihatan lah. Dari sini banyak orang, ya kan? Hati-hati, itu akan sakit nanti. Makin cinta, makin sakit. Padahal yang dicintai sama sekali nggak ada jaminan jodoh. Sama sekali tidak ada jaminan jodoh. Mau janji 1000 janji, mau ikrar, mau pakai sumpah, mau pakai kertas segel, mau meterai berapa aja, udah ngasih motor, ngasih handphone, gak. Kalau Allah mengatakan batal, bukan jodohmu, pasti bubar, pasti nggak jodoh. Tapi dia sangat mencintai saya. Apa sulitnya bagi Allah dibalikan hatinya? Jadi mual, gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gampang, sangat gampang bagi Allah. Sekarang cinta, nanti benci itu Allah muqallibal qulub, ngebulak-balik hati. Sekarang sedih, sweet jadi lega, bisa. Enggak ada yang susah. Segalanya milik Allah dan mudah bagi Allah. Jadi enggak ada cerita tuh saya cinta padamu sehidup semati, gampang bagi Allah. Dirobah sekejap. Mau di depan Ka'bah sumpahnya enggak, kalau Allah ini enggak benar nih, ini bikin musyrik, ini bikin jauh dariku, ambil. Makanya harus mulai, siapapun yang mau benar tauhidnya, jangan mencintai makhluk ataupun benda sampai mengalahkan cinta kepada Allah, Rasul dan jihad. Nah, ini sumber ujiannya di sini, asal tahu dulu. Jadi kalau nanti pas kena ya giliran jadwal ujian, tingkatnya lekitnya tuh. Nah, kenapa saya lama sakitnya, megang. Nih lihat, kalau ini kawat berduri mau diambil nih oleh Allah, karena ini kawat bahaya. Enggak boleh. Tidak. Ini sakitnya lama. Dan pasti lepas, diambil, cuman robekannya ini. Harusnya release. Monggo. Sadaya-daya ya Allah. Abdi diputuskan. Engkau tahu ya Allah. Saya gering nangtung ngalang layung. Hati saya pedih, tapi ini saya tahu pedihnya ini karena justru kemaksiatan yang saya lakukan kepadamu. Saya ridho ya Allah. Dia pergi membatalkan pernikahan walaupun undangan sudah dibuat. Saya ridho, saya akan buat lagi undangan pembatalan. Ridho waman radiya falahur ridho. Ridho itu ganti channel. Kalau saudara nonton sinetron sedih, dipanteng itu nangis terus sampai tamat, ya kan? Dan gak ada apa-apanya nelangsa itu.
ganti channel, ceklek ke channel MKTV. Ada Ustadz Saiful Islam Mubarok, ada Ustadz yang lain tentang cinta ke Allah. Bisa beda suasana hati, benar? Sebetulnya sedih gembira Tuhan semasalah keberanian ganti channel. Channelnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Channel Allah, channel Islam, channel pahala, channel ampunan Allah, channel ridho Allah, channel sorga, itu enteng di sini. Tapi kalau channelnya channel itu tuh, lagunya juga sendiri. Ganti channel, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Gitu ya, senang dia, tadi mah sedih. Ganti channel, hadirin, benar? Dah, jangan nelangsa. Dunia mah nggak ada yang harus membuat kita nelangsa. Benarkah hadirin? Nelangsa itu tergantung kadar kemusyrikan kita, kadar kecintaan kita kepada harta, pangkat, jabatan, penampilan. Siapa yang paling sengsara jadi tua? Yang paling cinta kepada penampilan. Ingin cakap, ingin indah, dah. Dia tegang sekali keluar uban tuh. Padahal tidak bisa ditahan. Walaupun makan ketan hitam, cari arang tetap tidak bisa. Terima, ini tubuh milik Allah, ya kan? Benar? Punya kendaraan, suatu saat ada keperluan harus dijual, bayar, lepas. Tapi ini kendaraan pertama yang dijual, udah. Baju kesayangan kena setrika, udah berarti bolong, ya. Enggak boleh ada yang nyangkut di hati ini. Makin nyangkut, makin fokus, sehingga mengabaikan perintah Allah, makin nyeri ujian hidupnya. Jelas? Jadi tingkat sakit itu tergantung tingkat kadar kecintaan kita kepada duniawi ini, kepada nafsu. Harus punya keberanian mengurangi supaya nanti enggak terlalu sakit waktu diambil. Sepakat hadirin? Siapa yang motret? Ketahuan, nunduk aja. Orang salah tuh cirinya dua. Satu gelisah, dua takut ketahuan. Jangan motret lagi ceramah, ya. Tidak penting. Hukum mendengar ilmu wajib, hukum motret tidak jelas. Jadi dah. Baik, Ustadz Fuad akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Anda dan tandingan
Ini termasuk dalam mengilahkan. Nah, saudaraku sekalian, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mulai memeriksa diri kita. Boleh punya benda, boleh punya yang bagus, boleh punya yang indah, boleh juga punya yang mahal, tapi jangan dicintai. Kita harus siap, ada saatnya berpisah dengan benda-benda tersebut. Benar? Ini kacamata, ini ada waktunya nih. Ketika ada tukang kacamata, udah waktunya dapat rezeki, ada masalah nih, bisa kedudukin, patah, longgar, jatuh, ketinggalan, singrido, ya, sambil dicari. Kalau nggak ketemu, udah bayar ke sana. Tapi sekarang mahal 500.000, nggak apa-apa kalau ada uangnya. Itu juga buat hamba Allah juga. Allah ciptakan silindris, Allah ciptakan min plus, kan bagi-bagi rezeki intinya. Benar? Lepas aja. Jangan pernah berat memindahkan uang dari kita ke yang lain. Dah pasti pindah-pindah. Mau ngapain di kita seumur-umur? Ya, kita harus siap. Kesini aja berapa pindah ya? Ke angkot pindah. Yang bawa motor ke tukang bensin pindah. Nggak bisa ditahan. Saya minta bensinnya, saya nggak mau bayar. Nggak bisa. Bayar. Kesini parkir. Bayar. Nanti pengen sedekah kasih, enggak, terus gitu. Nanti ada buku baru misalkan ini, ya, bayar gitu. Ini dan ringan aja asal dipakai benar, ya. Tiba-tiba ada yang sakit di sana, aduh saya nggak ada ongkos, saya naik sama, bayarin nggak apa-apa, habis dong saya besok ada lagi rezekinya. Udah sering kan kehabisan uang? Jawab, sering. Wajah-wajah saudara mencerminkan rezekinya ada terus, ya kan? Benar? Saya nggak punya ongkos, ada yang ngebonceng ke sini. Aduh, hari ini saya belum makan, ada yang ulang tahun. Saya udah 2 bulan nggak makan daging, akikah tetangga, kambing dapat. Udah diaturlah oleh Allah, tenang. Jadi jangan berat, termasuk barang, uang, barang, termasuk makhluk kita harus siap ini. Kalau lahir berurutan, ibu, orang tua, anak sulung. Tapi kalau meninggal nggak jelas urutannya. Benar? Dan kita harus siap pisah nih. Karena pertemuan yang kekal di surga nanti. Dan ini dilatih terus di hati itu, supaya enggak terlalu berat, sedih-sedih normal. Rasulullah ketika Ibrahim wafat sedih, keluar air mata, tapi sudah tidak ada ngahruk dalam, enggak usah gitu. Asal udah keluar air mata, udah cukuplah nangis, tidak usah gegerungan, ya, menjerit-jerit, ngejenggut-jenggut rambut, mau bentur-bentur kepala ke tembok, mau apa? Nggak robah kok keadaan dengan seperti itu, nggak jadi hidup lagi. Benar? Segera ambil frekuensi zikrullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa setiap wali kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Oh ya, semuanya udah ada ajalnya. Jikalau datang saat yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sesaat. Ya, Allah pencipta, pemilik sudah mengambil pulang. Sedih, tapi enggak boleh lama. Tidak usah kita lihat foto, baju, wah ini kisah itu, enggak menghidupkan. Benar? Halo? Dulu adik saya meninggal, sedih.
Tapi udah waktunya pulang. Harus siap. Hidup ini tidak akan kekal semuanya, termasuk benda, ya. Supaya enggak terlalu berat. Jadi ini sekarang ujian. Al-Hadid ayat 22-23. Kalau udah jadi ujian, ini salah satu frekuensi hati untuk bisa lebih lega. Saya bacakan. Al-Hadid surat ke-57. Surat ke-57 hadirin. Ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada satupun bencana musibah ma asaba min musibatin fil ard di bumi wala fi anfusikum dan tidak pula yang menimpa pada dirimu illa kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan supaya kamu jangan sedih duka cita terhadap apa yang luput darimu dan supaya kamu jangan terlalu gembira dan berbangga terhadap apa yang diberikannya padamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Kejadian musibah tidak usah ketika genteng jatuh, ingat teorinya. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas. Dah, ini sudah takdir saya sekarang. Ini sudah ada garis takdir ini. Saya harus menjalaninya. Walaupun takdir semuanya ada dalam takdir, tidak ada yang lepas. Tapi ada juga takdir yang diundang. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan tak ada satupun keburukan yang menimpa kecuali akibat dosa keburukan kita. Itu babak selanjutnya. Tapi terima dulu, ini udah ada. Ini udah tertulis di Lauh Mahfuz. Pagi ini saya digigit anjing misalnya. Pagi ini saya dilodok soang. Itu enggak ada satupun yang luput. Tinggal kita periksa dosa apa nih yang membuat saya dapat takdir yang ini. Paham? La in syakartum la azidannakum. Kita syukur takdirnya Allah memberikan tambahan nikmat. Kita kufur ada takdirnya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ada lagi nanti jadi pahit, ya. Paham tidak? Sahabatku, kita sedekah ada takdirnya. Kita sedekah langsung keluar takdir-takdir bagi ahli sedekah bergantung dan semuanya udah dalam pengetahuan Allah. Oh, tertolak bala, dibukakan lagi pintu rezeki, dosa dihapuskan, doa diijabah. Pelit koret kedekut buntut kasir cap jahe ada juga takdirnya. Kepleset dari tangga
kelindas beca yang lewat, ya nggak? Nggak ada yang lepas. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Ini frekuensi ini akan menenangkan ketika kita ingat kepada Allah. Surat Al-Baqarah 155. Ini lebih, tapi saya tuh pahit sekali, getir. Jangan salah sangka. Rasa sakit, kepahitan, kegetiran itu sumber kekuatan. Tidak ada satupun orang yang tangguh, kokoh, kuat kecuali dia ditempa oleh sesuatu yang getir. Benar? Coba lihat bagaimana para petinju itu menjadi tahan pukul. Biasa dipukulin, ya kan? Bagaimana orang yang jago bela diri dihantam oleh balok kayu, puk, dia tahan. Latihan tuh sering tersakiti oleh balok kayu, benar? Kopassus, Pashas, pasukan komando itu kan latihannya juga berat. Hasilnya dalam hal tertentu jauh lebih kuat. Benar? Kepahitan, kegetiran, rasa sakit itu adalah sumber kekuatan kalau benar menyikapinya. Saya tidak terbayang kalau Nabi tidak ditempa orang gitu ya. Nabi Muhammad lahir tidak pernah lihat bapak. Ini sudah bukan hal yang enak nih. Umur 5 tahun ibunya wafat. 5 tahun yatim piatu, bukan hal yang mudah. Tidak mengenal belayan ayah, 5 tahun tidak lagi mengenal belayan ibu, harus mandiri dari kecil menggembala. Belum lagi umur 12 tahun perjalanan ke Syria, itu jauh, nggak seperti sekarang naik pesawat. Ditempa terus. Jadi Nabi apa enak ketika ikrar dijadikan Nabi, saat itu kawan jadi lawan. Cuma satu yang pertama menerima tuh, Siti Khadijah. Itu yang lain mendustakan. Diboikot 3 tahun, diancam. Ini tempaan-tempaan. Pernah mendengar Nabi nelangsa, ribu jadi Nabi? Enggak bisa, tidak ada. Dan mau apa kita mengeluh? Mau apa kita memamerkan penderitaan? Mau apa? Cengeng, melankolis, tidak mendatangkan simpati, mendatangkan enek. Ini serius hadirin. Tadi dengar di radio, coba adek. Punya adik cengeng, jengkel tidak? Dia minta permen, wah, cengeng banget. Baru dimintain semuanya, udah nangis ya. Coba punya adik tegar. Dek, permen buat kakak, ambil aja kak. Mau semuanya juga nggak apa-apa. Ada yang nggak apa-apa. Allah Maha Kaya. Nggak takut miskin deh, kak. Saya nggak mau buang-buang energi terhadap perkara kecil. Apa sih permen? Nggak masuk dalam hitungan hati saya kak. Telan aja oleh kakak semuanya. Coba punya adik kayak gitu, bapak juga gentar itu. Ini beda nih anak, udah matang. Orang-orang yang tangguh itu izzahnya terjaga. Makanya para nabi itu ditampakkan oleh Allah ketangguhannya ya lewat kepahitan. Benar? Orang tangguh itu akan nampak dalam kepahitan, kegetiran, penderitaan. Jadi jangan salah sangka nih terhadap situasi pahit, getir, itu dahsyat sekali berkahnya. Al-Baqarah ayat dari mulai ini, wabasyiris sabirin.
Atau saya aja? Udahlah yang bagus aja suaranya. Suka minder kalau banyak yang bagus. Kalau lagi nggak ada siapa-siapa baru berani. Tapi berarti nggak ikhlas ya. Silakan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ dan sungguh akan kami timpakan cobaan kepadamu dengan sedikit yang bisa membuat engkau tercekam, takut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Lapar, ada nih masalah nih kita. Apakah nggak ada makanannya? Apakah nggak bisa makan? Kan banyak makanan juga. Dikasih sakit gigi, sariawan, radang usus, asam urat, kolesterol, nggak bisa makan. Atau kekurangan harta, gaji cukup, keperluan lebih banyak, tekor terus. Atau jiwa yang sakit, yang meninggal, atau infrastruktur. Wabasyiris sabirin. Semua kepahitan itu ternyata oleh Allah disebut dan berikan kabar gembira, bukan kabar duka tuh. Itu rangkaian, udah ketakutan, udah susah makanan, udah harta. Itu model kita lah ya, bertubi-tubi. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceklek channelnya tuh ke Allah. Kami semua milik Allah, kami semua kembali ke Allah. Lalu datanglah balasannya, enggak ada bandingannya. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Ini saya kemarin dengar penjelasan dari Ustadz Edi Abu Marwah tentang salawatu mir rabbihim. Biasanya Rasulullah, innallaha malaikatu yusallu 'alan nabi. Allah, para malaikat mengucapkan salawat kepada nabi, ya. Tapi kalau untuk yang sabar, Allah juga memberikan. Jadi keberkatan yang sangat besar. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah, dan kasih sayang. Orang kalau udah dikasih rahmat Allah, hatinya lega, keyakinannya bertambah. Kalau orang dikasih rahmat Allah tuh diperlakukan spesial. Dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya dituntun seperti ujian, soalnya susah. Tapi di samping ada dosen dengan baik hati. Ayo, ini soal tenang aja, saya tuntun. B. Kamu lapar ya? Ini ada martabak telur. Ya. Kelihatannya nggak punya uang. Sampai nyediain 2 juta. Waduh, seberat apapun soal, didampingi oleh yang pinter, baik, mencukupi, itu nggak ada apa-apanya. Itu malah kangen terhadap ujian. Ya, halo. Jadi saudara, orang menderita tuh pasti bukan karena soalnya. Coba 2 tambah 2 tanya sama yang buta huruf, menggigil dia. Itu soal sederhana.
Tapi kalau enggak tahu sengsara. Benar? Nah, jadi kalau nanti pas lagi pahit, getir, jangan diawet-awet. Jangan diperpanjang nostalgia yang tidak produktif ya. Sapu tangan sutra biru dilihat, padahal sebetulnya udah hilang harumnya ya. Mungkin udah bau lapuk, sedih, berbayi, keluar air mata. Lihat potret, berbayi lagi. Aduh, lihat selop, jadi apa-apa. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Cukup kesedihan sudah cukup. Bergeraklah. Setuju? Jangan memamerkan penderitaan. Aja mah teu kiat. Atuh kantun maut aja. Ayo teu kiat mah. Coba bayangkan tuh, nyiksa orang, suruh membayangkan. Jangan mengawet-awet air mata, langsung keluar keluar. Ada makanan, nggak lapar, makan dulu dong. Tidak ada artinya makanan dalam hidup saya. Nonton TV hampa. Kenapa sih nontonnya kayak gitu? Kalian tidak tahu apa yang sedang saya rasakan. Mau apa? Mau apa? Ingin apa dengan centil kayak gitu? Ingin dikasihani? Ingin orang simpati? Enggak. Simpati itu bagi yang tegar. Tidak ada tempat bagi orang yang cengeng. Mungkin saat-saat awal, tapi lama-lama orang enek lihatnya, ya kan? Benar? Kalau saat-saat pertama saudara kena musibah, udah orang simpati normal. Tapi kalau kita terus cengeng, nangis lagi, enggak semangat dalam hidup, memamerkan kesengsaraan, wajah dilesu-lesu, rambut dikusut-kusut. Siapa yang senang lihat yang kayak gitu? Ingat perumpamaan adik tadi, ya. Kenapa, Dek? Adek, nilai saya 5, Kak. Gimana dong? Ini tantangan bagi saya. Oh, itu udah enak. Tiba-tiba si kakak, itu guru, nggak adil. Tenanglah, Kak. Hidup ini bukan sebatas nilai. Coba kalau kakaknya patah hati, dia meninggalkan kakak, Dek. Sudahlah, Kak. Perkara gini biasa aja. Siapapun yang ingin sesuatu, dia harus siap kehilangan sesuatu, Kak. Tenang, saya juga sudah pernah mengalaminya. Yang benar deh ya. Nah, kalau kakak cinta monyet, saya cinta anak monyet. Astagfirullahaladzim. Cukup. Hadirin, ada doanya Ustaz untuk teman-teman yang lagi dilanda. Hari ini saya banyak gurau nih, hati saya nggak enak. Oh ya, informasi buku terbaru Jurus 5 Us agar hidup Allah yang ngurus supaya kita tidak terjerumus. Ingat yang 5 Us? Di perut dulu kita nggak rewel, beres tuh urusan kita. Ya, nggak rewel juga susah, nggak tahu rewel bagaimana. Otak belum ada, pikir belum bisa, tapi cukup diurus. Jadi komplit, ke rambut-rambut, ke tulang-tulang, kuku, beres. Kalau Allah ngurus gitu. Waktu bayi juga beres tuh. Allah ciptakan air susu ibu nggak ngeluarin air susu sapi, ngeluarin air susu sapi, sampai ke sini. Jadilah segede gini. Apa bayi ya dulu ya? Ya. Kakek juga kan? Beres. Kenapa jadi tua jadi ruwet?
Nah, inilah rumusnya. Ini dicetak oleh SMS Tauhid. Keuntungannya digunakan untuk operasional SMS Tauhid. Berapa pantasnya buku ini harganya? Coba berapa kira-kira layaknya? Kadar kefakiran, kedermawanan, terserah saudara lah ya. Tapi rencananya 10.000. Cuma kepada yang hari ini pengganti cetaknya. Saya mohon maaf nih ngomong harganya gimana sih? Tapi itu kan bukan buah jeli, ini kan bukan jual beli ya. Ini infaknya dipotong 40%. Jadi kalau saudara saudara mau berinfak untuk SMS Tauhid, bisa dengan memiliki buku ini. Niatkan bukan niat jual beli ya. Ini niat untuk membiayai SMS Tauhid, dan saudara dapat buku ini hadiahnya. 6.000 cukup? Atau 1.000? Pengganti ongkos cetaknya, dan untuk lebihan bisa sampai sekian harganya. Tapi terserah saudara lah ya. Begitu. Informasi selanjutnya adalah saya berharap tanggal 29 ini kita bisa ikutan acara bersepeda sehat ke Eko Pesantren. Mau ikut tidak nih? Kumpulnya tanggal 28. Malamnya tidur di sini dulu. Kita adakan acara pagi-pagi jam 6 start kita ke yang mau naik sepeda. Kita juga lagi mau cari sewaan sepeda. Siapa tahu ada sepeda yang bisa disewakan ya. Saudara nggak perlu beli, tapi cukup sewa ke penyewaan sepeda dan bisa ke Eko Pesantren ya. Jaraknya dekat dari sini. Kalau naik sepeda yang udah kuat tuh 40 menitan sampai. Kalau yang kurang kuat ya seperti tadi dicoba. Jadi para santri di sini sekarang sudah hampir 25 pakai sepeda. Memang beragam. Mau pinjam sepeda saya Pak? Yang dulu nggak akan kuat. Jadi Eko Pesantren akan segera kita bangun. Teman-teman nanti sudah bisa lihat masjidnya sudah jauh lebih bagus ya. Besar, kapasitasnya bisa 10.000 orang. Besar ya. Lebih besar, jauh lebih besar dari masjid ini. Di sana juga nanti teman-teman bisa ya ada kebersamaan silaturahmi. Kalau nggak pun bisa naik sepeda, bisa nanti naik angkot ke sana ya. Nggak apa-apa, kita ada cara di sana, ada makan, ada rujak, ada di sana kan menyediakan beberapa makanan rakyat seperti steak steak hui hadirin ya. Kenapa saya jadi gurau terus ini, astagfirullahaladzim. Pasti ada masalah nih ya. Hadirin di sana nanti bisa panen tomat cherry, insyaallah ya. Ada talk show dialog dengan ahli kesehatan supaya kita sehat. Mukmin yang kuat lebih disukai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah, walaupun keduanya ada kebaikan. Sabda Rasul. Mau ikutan tidak nih? Jadi bisa naik sepeda, bisa naik angkot dari sini atau jalan ke sana. Kalau jalan 1 jam. Dekat ini di sini Eko Pesantren ya. Bagi yang naik sepeda dianjurkan berlatih ya, karena tanjakannya menarik. Beberapa teman-teman yang mencoba rata-rata yang belum terbiasa tuh kunang-kunang ya. Lalu terlentang di pinggir jalan. Capek. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ikhwan akhwat boleh, kaosnya sedang dibuat. Kalau ada yang memerlukan daftar aja di depan ya. Kalau sepeda dibatasi maksimal 500 sepeda. Terima kasih sahabatku. Ini ada yang akan syahadat. Dameria Simatupang. Ada?
Ya, maaf. Baik, mikrofonnya sudah siap. Ada? Udah. Ya. Sudah siap ini. Boleh cerita sedikit bagaimana kok malam ini berada di Darut Tauhid? Apa yang membuat bersemangat berikrar syahadat? Saya kesini. Iya. Saya karena kehendak sendiri, dari hati sendiri. Apa yang membuat tertarik menjadi seorang muslimah, kalau bisa disampaikan? Yang tertariknya itu karena dari hati sendiri aja. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, mudah-mudahan hidayah itu milik Allah. Kalau Allah mau ngasih hidayah, ya jadilah. Dan seperti yang saudara baca di Twitter, kita nggak perlu melakukan sesuatu supaya orang lain cinta ke kita. Susah. Cinta itu milik Allah, dihujamkan ke siapa. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan aja dengan ikhlas, biar Allah yang menentukan. Orang tetap nggak cinta, ya nggak apa-apa, yang penting Allah ridho, nanti Allah atur. Kalau kita berbuat demi seseorang cinta ke kita, kita nggak bisa menjangkau hati orang, ya benar. Nah, termasuk hidayah, dakwah itu nggak bisa memaksa orang bisa yakin, kecuali Allah memberi hidayah. Baik, ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, pelan-pelan ikuti ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadikan saudari kami ini muslimah yang solehah, istri yang solehah, ibu yang solehah, anak yang solehah, mujahidah solehah. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin bagi yang akan berwakaf, silakan manfaatkan. Dan sebagian wakaf ini akan digunakan juga untuk membeli mata air. Informasi, ada yang akan menjual mata air di dekat Eko Pesantren 1 km dari sana, dan kita akan kumpulkan dana untuk membeli. Ini amal jariah yang amat menggiurkan. Setiap tetesan air wudhu mengalirkan pahala terus. Harga 1 meternya sekitar Rp500.000. Bagi yang tertarik, silakan datangi nanti informasi wakaf. Dan wakaf ini pun sebagian akan untuk menyumbang ke sana. Terima kasih hadirin. Silakan petugas, kita bacakan sambil membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar sedang menyaksikan kita ini adalah ciptaan Allah, siang malam dalam kekuasaan Allah, lahir batin kita ada dalam genggaman Allah. Allah tahu persis apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu setiap lirikan mata. Allah tahu persis apapun yang kita ucapkan, kebohongan, janji-janji palsu. Allah tahu fitnah yang tersebar yang asalnya dari mulut kita awalnya. Allah tahu kemunafikan kita, kepura-puraan. Tentu saja Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada satupun maksiat yang luput. Para malaikat mencatat setiap maksiat yang dilakukan. Allah pun menatapnya. Hanya karena kemurahan Allah, Allah masih menutupi kebusukan kita. Jika Allah membeberkan maksiat yang kita lakukan sedikit saja, niscaya kita tidak punya harga lagi. Hadirin, hari berganti hari,
semakin dekat dengan saat ajal kita. Kita harus sangat siap kapanpun hidup ini berakhir. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan takdir Allah malam ini kita berkumpul adalah jalan agar sisa umur ini bisa jadi bekal pulang. Allah tahu apa yang ada di hati kita, kemusyrikan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah yang Maha menatap, wahai yang Maha menyaksikan segalanya, wahai yang tiada terputus memberikan karunia, Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini ada. Padahal Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Wahai yang menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang bergelimang dosa. Duhai Allah yang Maha Baik, ya Ghafurur Rahim, ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni ya Allah sebanyak apa dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Wahai Allah, ampuni sekelam apapun, segelap apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Rabb, Engkau tahu apa yang dilakukan tubuh ini. Ampuni ya Allah. Senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan, kami tutup-tutupi. Ya Allah, bersihkan tubuh kami ini dari semua harta haram, makanan haram. Kami ingin saat akhir hayat nanti tubuh ini sudah bersih. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hati kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapak kami. Wahai Allah yang Maha tahu segalanya, sayangi orang tua kami ya. Berkahi sisa usianya, sehatkan lahir batinnya, solehkan ya Allah, jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah, lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan orang tua kami ahli surgamu, lindungi dari siksa kubur, fitnah jahanam. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu balas budi. Wahai Allah yang Maha Agung, ampuni guru-guru kami, para ulama, yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Berkahi ya Allah keluarganya, keturunannya, ilmunya,
Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi selama ini, juga yang pernah menyakiti kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh cinta padamu, ya Allah. Ya, jangan biarkan hati ini saling mengkhianatimu. Titipkan kepada kami keturunan yang patuh, yang selalu dekat denganmu. Ya Allah, bukakan pintu rezeki yang benar-benar halal, berkah. Jangan biarkan kami ternoda oleh harta haram. Berikan pekerjaan yang berkah. Jangan biarkan pekerjaan membuat kami melupakanmu. Doa ya Allah yang maha menatap, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Jadikan saat ini saat Engkau kabulkan. Hadirin, Allah maha dekat, maha menatap. Bagi yang ingin doa silakan, amin. Jangan ragu-ragu, Allah pasti menyaksikan, pasti mendengar. Allah tidak pernah mengecewakan. Bagaimana Allah mengecewakan? Walaupun kita mengkhianati, tetap kita diberi kesempatan taubat. Doalah saudaraku. Bukankah doa bisa jadi bagian berubahnya takdir? Doa supaya tidak musyrik, tidak munafik. Amin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai yang maha agung, bukakan jalan keluar yang sempurna. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan lahir wal batin, rezeki yang halal barokah, nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah. Undang hamba-hambamu ini ke Baitullah-Mu ya Rabb. Mudah bagimu mengundang kami ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir, yang munajat ini, Kau beri kesempatan, Kau jamu di Arafah-Mu sebelum ajal tiba. Apa yang sulit bagimu ya Allah? Engkau yang menetapkan, Engkau yang memudahkan. Innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah yang maha agung, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Kau sukai, tempat berkumpulnya orang-orang yang mencarimu, yang ingin berbekal pulang padamu, yang ingin mencintaimu. Rabb, tolongkan kami menjadi orang-orang yang merasakan indahnya merindukanmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hadirin sekalian. Saya bersyukur kita punya takdir bisa berjumpa kembali. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah hadir berinfak, dan juga yang kalau saudara ada yang mau membantu menyebarluaskan buku-buku dakwah ini, silakan ya. SMS Tauhid, mudah-mudahan dakwah Tauhid kita semakin bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.